Rasanya nikmat sekali, Nayara dibuat setengah sadar. Kombinasi embusan nafas dan lumatan lembut adalah yang paling dominan ia rasakan saat ini. Al menindih tubuh polos Nay sehingga dua raga itu bertaut tanpa sehelai benang pun yang membatasi. Baru kali ini Nayara merasa tidak keberatan walaupun ditindih oleh pria tinggi seperti Al. Nayara sama sekali tidak merasa terbebani, terlebih Nay merasakan seluruh indranya hidup dan bergejolak. Nayara juga lupa getir dan sakitnya saat dilecehkan oleh kakak tirinya. Ini berbeda, benar-benar berbeda sebab keduanya sama-sama mau. Terlebih keduanya sudah menikah sehingga tidak ada lagi keraguan untuk melakukannya. Belum sampai ke sesi puncak saja, Nayara sudah seperti orang yang kehabisan nafas. Belum lagi sekujur tubuh sudah mulai bermandikan peluh. Suhu AC sudah disesuaikan tapi Nayara dan Al terus berkeringat bergumul di dalam suasana yang biru dan panas. "Stop dulu, Al," ucap Nayara saat melepaskan diri dari cumbuan Al. Al mengangkat wajahnya sehingga sepasang mata dua insan itu saling bertemu. "Kenapa? Jangan bilang kamu mau berubah pikiran," tanya Al agak mengancam. "Bukan, tapi kamu nggak membiarkan aku bernafas lega, apa kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya?" "Aku nggak bisa tahan lagi, aku mau," jawab Nayara dan helaan nafasnya. Al senang sekali. Lagi pula ia sendiri juga sudah tak tahan ingin menerobos gerbang kenikmatan yang ada pada diri istrinya. "Oke, let's do it," ucap Al lalu mengangkat punggungnya lalu kemudian menekuk kedua kaki Nayara sambil menatap apa yang ada di antaranya sambil senyum-senyum kesenangan. "Kenapa senyum-senyum, ada yang aneh?" tanya Nayara agak malu. Ini adalah momen pertama ia membiarkan orang lain melihat barang berharganya. "Nis," ucap Al sambil mengusapnya. Sar-ser, Nayara semakin terpancing ingin segera dihujam. Semuanya benar-benar terjadi secara naluriah. "Tapi pelan-pelan ya," pinta Nayara semakin merasakan ketegangan itu. "Iya, sayang." "Wah, dipanggil sayang, Unce, senengnya." Batin Nayara dan dia semakin memasrahkan dirinya. Nampaknya Al sudah lupa dengan rasa marahnya tadi sore. Di saat Nayara sedang membayangkan yang indah-indah, tiba-tiba ia ingin menjerit ketika merasakan sakit. "Ah, kenapa?" tanya Al sesekali melirik pada Nayara. Tapi juga tak melepaskan perhatiannya dari proses masuk miliknya ke milik Nayara yang terasa begitu sempit sehingga butuh sedikit tenaga untuk mendorongnya. "Ah, au." Nayara sedikit meringis sampai matanya terpejam kuat-kuat. "Kenapa, Nay?" tanya Al yang masih terus mendorong secara perlahan dan hati-hati. "Sakit," gumam Nayara dan tangannya berpegangan erat pada kedua sisi bantal yang menjadi alas kepalanya saat ini. "Ini udah pelan kok, lemesin dikit, renggangin dikit Nay." Racau Al dan dia memaksa agar Nayara sedikit lebih merenggangkan kedua panggal kakinya. "Tapi ini sakitnya bentaran doang kan?" "Bentar doang kok, kesananya bisa jadi nikmat," Al menjawab dengan entengnya. Nayara masih di bawah naungan suasana. Sehingga rasa sakit itu perlahan pudar berubah menjadi sensasi nikmat yang tak bisa diungkapkan dengan kata. Di saat diri di bawah melayang-layang, bayang-bayang momen pertemanan di antara Nayara dan Al seakan tergambar di dalam benak Nayara. Mereka berdua berteman, dan malam ini jiwa dan raga mereka saling bertaut. Pagi hari, kamar sedikit berantakan. Ternyata mereka tidak hanya main sekali, tidak hanya di atas ranjang saja. Entah seperti apa yang terjadi semalam. Saat terbangun, Nayara ada dalam dekapan Al yang semalaman menempelkan separuh wajahnya di punggung Nayara. Setelah diberi malam yang tak terlupakan, Al terlihat tak ingin melepaskan Nayara sampai saat terbangun pun mereka masih dalam posisi berpelukan. "Al, bangun, ini udah subuh."
Ucap Nayara sambil berusaha menoleh tapi kesulitan. Tukas Al tidak jelas. Embusan nafas masih terasa menggelitiki bagian punggung Nayara. Ayo bangun, ayo mandi. Jangan cuma hem-hem doang. Nayara agak kesal karena Al seperti bocah yang sulit dibangunkan. Belum lagi Nayara merasa sekujur tubuhnya pegal-pegal. Area intimnya juga terasa lecet. Al benar-benar berbuat habis-habisan semalam. Bukan hanya anak muda yang menghabiskan malam yang seru semalam. Seolah tak ingin kalah dari yang muda-muda, Rinjani dan Julian juga menghabiskan malam dengan bercinta sampai beronde-ronde. Sungguh sangat menguji stamina Julian dan Rinjani yang sudah tidak muda lagi. Mas, bangun yuk, udah subuh nih. Bisik Rinjani yang juga terpenjara dalam dekapan Julian. Jawab Julian sama seperti Al menjawab Nayara. Benar-benar definisi like father like son. Lutut aman? Goda Rinjani. Perlahan Julian membuka matanya dan mendapati seorang bidadari tersenyum menggoda ke arahnya. Kamu bikin aku nggak mau berhenti semalam. Thanks for amazing moment last night. Ucap Julian walau masih setengah ngantuk. Oh, jadi selama ini malam-malam biru yang kita lewati nggak amazing gitu? Canda Rinjani lagi. Amazing dong, tapi makin kesini makin luar biasa. Udah mau jadi nenek-nenek nih, kamu sih masih bisa terlihat gagah sampai beberapa tahun ke depan, nah aku. Kamu akan selalu perempuan teristimewa di dalam hidupku. Nggak peduli walaupun kita semakin menua. Aku tersanjung. Love you. Rinjani tersenyum dan tak pernah bosan dengan ribuan love you yang telah Julian katakan kepadanya. Ah iya, hari ini aku akan menemani Nessa pergi. Kata Julian mulai semakin menyingkirkan rasa kantuknya. Nessa bilang mau pergi sama kamu, Mas. Kalian mau kemana? Entahlah. Nessa udah minta waktu dari minggu-minggu lalu. Katanya minta dianterin belanja ke mall. Bilangnya bosan kalau diantar terus sama kamu. Nah iya, Nessa butuh waktu berkualitas dengan kamu berdua aja, Mas. Selama ini kita terlalu fokus sama kebutuhan dan urusan Al. Pasti dia mau juga mendapatkan perhatian, terkhusus dari kamu. Lia, aku akan menemani dia pergi ke mall hari ini, kamu ikut juga. Ajak Julian. Nggak deh, kalian berdua aja ya. Aku mau beres-beres kamar Anessa, aku mau rapihin isi lemarinya. Oke kalau begitu. Seru banget pastinya date antara ayah dan anak. Sama seperti bapak dulu, minimal sekali dalam sebulan. Bapak akan ajak aku jalan walaupun cuma ke pasar malam atau ke minimarket. Apalagi setelah ibuku meninggal. Bapak nggak pernah sekalipun mengabaikan aku di masa remaja aku. Kenang Rinjani yang tiba-tiba ingin sekali memeluk mendiang Harun. Julian mendekap Rinjani untuk menenangkan dan menguatkannya. Rinjani merasa diingatkan akan sosok ayah yang begitu disayanginya. Beruntung Julian selalu bersikap fleksibel dan menjadi siapa saja sesuai mood Rinjani. Setelah sekian lama hidup bersama, mereka berdua saling memahami satu sama lain. Selalu ada setia menenangkan dan melengkapi di saat salah satu di antara mereka merasa lemah dan down. Rencananya hari ini Julian akan menemani Anessa berjalan-jalan. Momen seperti ini tidak bisa didapat setiap hari atau setiap minggu sebab Julian adalah pria yang sangat sibuk. Tapi sebisanya Julian selalu meluangkan waktu walaupun hanya sekedar jajan dan membeli barang-barang kecil yang Anessa inginkan.